Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kembali lagi di acara obrolan santai Papa dan AA. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa saja pesanan kesan dari surat tersebut? Langsung saja kita tanyakan kepada Papa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu AA, surat yang pertama kali turun itu Al-Alaq 1-5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari ayat tersebut ada nggak pesan dan kesan Papa untuk AA dan pemirsa yang nonton video ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan AA untuk didiskusikan malam ini menurut Papa menarik ya. Nah, Papa mengutip satu pandangan ulama yang Papa kagumi ketika beliau menjelaskan tentang makna dari surat Al-Alaq itu serta pesan beliau. Papa hanya sekedar mengutip ya gitu. Tapi Papa senang tuh dengan pandangan beliau ini. Bahwa ketika Al-Quran pertama kali turun dan kemudian memperkenalkan kata benda yang pertama kali diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran itu namanya kolam. Atau kolam itu apa? Pena. Kolam itu pena gitu ya. Nah, kata pena itu kan kata benda kan. Nah, kata benda itu pertama kali diperkenalkan oleh Allah namanya kolam. Bahkan kemudian turun berikutnya, kolam itu diperkenalkan lagi dengan fungsinya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, kalau gitu pertama dia turun memperkenalkan nama kolam. Kedua, ketika dia turun menjelaskan tentang fungsi gitu. Nah, kolam itu atau pena itu seakar kata dengan kata kerjanya kolama. Kalau tahu kolama itu artinya memotong sesuatu pada ujungnya untuk menghasilkan keindahan. Itu namanya kolama namanya. Nah, punya kuku udah mulai kotor, panjang. Ambil gunting kuku, kemudian potong kukunya gitu. Nah, dalam bahasa Arab, motong kuku itu namanya qalamal zufar gitu. Memotong ujung kuku. Nah, begitu terpotong ujung kukunya, hasil kukunya jadi bagus kan? Ya, dari kotor panjang dipotong jadi indah kan? Nah, kalau gitu qalamal zufar memotong pada ujung kuku menghasilkan kuku yang indah akhirnya. Di depan kita punya tanaman tuh yang Bapak lihat sudah mulai menjalar panjang, kurang bagus kelihatannya tuh ya. Besok atau lusa kita ambil gunting, ujung dari pohon itu kita potongin tuh, ujung pohonnya, dibiarkanlah batang bawahnya dengan akarnya, ujungnya cukup kita potong. Hasilnya apa setelah itu? Bagus, rapih, enak dilihat. Kalau gitu yang namanya kolam itu memotong pada ujungnya, akhirnya menghasilkan sebuah keindahan gitu. Nah, kenapa pena itu kemudian menggunakan kata kolama? Karena orang menemukan pena itu pertama kali dia gosok, dia potong supaya lancip, kemudian dia jadikan sebagai alat untuk menulis gitu. Nah, ketika itulah hasilnya sebuah keindahan. Orang dulu menggunakan, ya orang-orang primitif menggunakan kolam pertama kali itu kalau kita lihat sejarah, kalau belajar sejarah kan gitu. Terus belajar tentang orang primitif. Mereka hidup di gua. Apa yang ditemukan di gua? Lukisan, gambar. Tentang apa tuh? Tentang kehidupan di sana. Terus binatang-binatang. Terus keluarga gitu kan? Iya. Nah, mereka pertama kali menggunakan itu untuk melukis keluarga, melukis binatang, memberikan informasi tentang keindahan gitu. Nah, kalau gitu kenapa kolam itu berakar ataupun seakar kata dengan kolama? Karena tujuan atau penggunaan pertama kalinya dia potong ujungnya menghasilkan keindahan. Akhirnya berkembang. Orang dulu nulis akhirnya pakai apa tuh? Bulu ayam kan? Nah, dipotong terus ngambil tinta, dia tulis gitu. Hasilnya keindahan tuh. Maka kalau gitu, karakter atau misi dari kolam itu adalah memotong sesuatu untuk menghasilkan keindahan. Keindahannya dalam bentuk tulisan. Maka mestinya kolam yang digunakan itu membuat indah orang yang nulis, membuat indah orang yang baca.
itu fungsi dari kolam sebenarnya tuh. Jadi sangat tidak bagus atau tidak sesuai dengan tujuan kolam, Bapak pikir itu. Kalau seandainya orang menggunakan pena itu hanya sekedar menulis untuk caci maki, menggunakan kata-kata kasar, kotor gitu, itu tidak searah dengan keinginan kolam sebenarnya ketika Allah menurunkan pertama kali. Gitu. Jadi pesan yang ingin Papa sampaikan ke AA ketika Papa baca pandangan ulama tersebut, pesan Papa begini. AA mulailah kemahiran AA itu ditingkatkan. Nulis. Minimal merangkum pelajaran AA yang mulai belajar di sekolah gitu. Dirangkum, ditulis. Nanti akan ada sebuah kebiasaan. Bisa itu karena biasa, kata orang itu. Pertama mungkin susah, tapi akhirnya karena kita biasakan akhirnya bisa. Nah, tapi Papa pesan ke AA, kalau satu masa AA sudah mulai membuat tulisan, bikin tulisan yang indah, yang bagus. Yang bagus buat AA bisa merubah, bagus buat pemirsa atau siapapun yang baca tulisan AA, menyejukkan, enak gitu. Dan kolam tadi bagus itu menghasilkan itu atau membuat bagus yang lainnya itu, AA bisa lihat kalau ada kertas kosong ditulis, satu tulisannya bermakna, bagus gitu. Ketika tulisan itu bermakna, dia merubah kertas jadi mahal. Tadinya kertas itu kosong, begitu A tulis dengan informasi yang bagus, kertas itu akan dibawa orang lain, bahkan dihargai mahal. Akan beda hasil kalau A tulis caci maki di kertas tersebut. Begitu dilihat, diremes, dibuang sama orang. Kertas yang ditulis dengan caci makian lebih tidak berharga dibandingkan ketika ditulis dengan yang baik. Kalau gitu, kolam itu berpengaruh besar kepada kertas. Sebelumnya ketika kosong dia biasa-biasa aja. Ditulis sesuatu yang indah, mahal harganya dibeli orang itu. Ditulis dengan caci makian, selesai, diremas orang, dibuang tanpa arti. Dia lebih rendah dibandingkan kertas kosong kan? Gitu. Nah, itu kolam namanya. Ya, dia bisa membuat orang itu seneng gitu. Ya, kalau AA seneng nulis gitu. Maka AA akan tambah seneng lagi dengan tulisan tersebut. Dia mampu membuat tambahan senengnya AA. AA sedih nih, tulis gitu, nulis sesuatu gitu, maka kesedihan A minimal akan berkurang dengan tulisan itu tuh. Jadi dia punya dampak psikologis loh, itu nulis itu tuh. Kolam itu bisa memberikan dampak ke A seneng, tambah seneng dengan menulis. A sedih, minimal ditulis itu mengurangi rasa kesedihan gitu. Yang jelas, Papa pengen menawarkan ataupun mengingatkan ke A, ke pemirsa yang hari ini nonton obrolan kita nih, gunakan kolam itu sesuai dengan fungsi awalnya. Dia dipotong untuk menghasilkan keindahan. Jadi kalau tulisan kita buruk, bahkan caci maki, bahkan disebarkan ke media sosial caci makian itu tidak searah dengan kolam yang memang Allah turunkan pertama kali. Allah mengajarkan manusia dengan kolam, bahkan kolam berfungsi digunakan oleh manusia untuk menulis. Jadi tulislah yang indah-indah. Zaman dulu orang kalau ngadu tuh ya, zaman Papa kecil tuh suka nulis di meja tuh ya, tanya mama deh gitu ya, suka nulis di meja, dicoret-coret. Nah itu curahan hati dulu, zaman dulu sebelum ada Facebook, atau dulu zamannya Papa tuh ada diary namanya, suka ditulis di diary gitu. Itu kalau udah nulis tuh rasanya lega gitu. Jadi rupanya tulisan itu berpengaruh gitu. Nah sekarang diary udah nggak laku, meja udah nggak dicoret-coret. Bakal nulis di Facebook, di media sosial dan segala macam, karena zamannya udah berubah. Tapi tetap misinya nggak pernah berubah. Menulis sesuatu tujuannya menjadikan indah si penulisnya, menjadikan indah orang yang mengkonsumsinya. Itu kolam tuh, ya. Pesan Papa malam ini buat AA dan buat permisa adalah gunakan kolam sesuai dengan tujuan aslinya. Memotong ujungnya menghasilkan sebuah keindahan. Buatlah karya tulisan indah yang baik. Tapi tujuannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, memulai membaca dan menulis dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Papa sering ingatkan mulainya dengan bismillah, niatin dengan bismillah gitu. Nggak usah nulis tentang niat yang muluk-muluk. Jangan belajar menulis itu untuk bersaing dengan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Nggak bagus. Barang siapa yang belajar hanya untuk berdebat dengan orang lain, atau barang siapa yang belajar untuk menghebatkan atau menganggap dirinya hebat, maka nggak ada manfaat dari pembelajaran tersebut. Belajar membuat kita tunduk, ya. Ngaji membuat kita tawadu, bukan ngaji bikin sombong, pengen cari musuh, bukan. Kolam adalah upaya manusia memotong sesuatu agar menghasilkan keindahan. Kalau gitu
kita potong pena kita, kemudian kita tulis hasil karya yang harus bagus buat si penulis dan buat orang yang membaca. Mudah-mudahan kalau A besar nanti sedikit demi sedikit A bikin tulisan, meskipun mungkin singkat tulisan A, tapi berkesan di AA, merubah watak dan karakteristik AA, dan kemudian menjadikan orang yang membacanya punya manfaat atau mengambil manfaatnya. Baru namanya kalam. Itu pesan AA. Oke, pesan Bapak ya. Iya. Oke pemirsa, itu barusan obrolan santai Papa dan AA yang membahas tentang kolam atau pena. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Saya AA dan Papa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.